Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jawa Barat, kumha kabarna damang sedayana. Sekarang ini lagi heboh-hebohnya aksi demonstrasi yang dilakukan sebagian warga mengatasnamakan sopir truk, mengatasnamakan pekerja buruh di galian tambang yang ditutup oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, karena tambang tersebut merupakan bagian dari tindakan yang ilegal. Ilegal itu melanggar hukum, ilegal itu termasuk pidana, ya. Pidana, jangan main-main, itu bagian daripada pidana, ya. Karena tindakan ilegal itu, dan itu bisa dihukum, ya, si pengusahanya dan rentetan orang-orang yang mendukung kepada masalah itu. Nah, Kang Deddy ini pasca dilantik, sebelum dilantik, beliau melakukan sidak, bukan sidak ya, keliling-keliling melihat tambang, dan di sana terjadi praktek yang dianggap oleh Kang Deddy sebagai praktek ini sudah melanggar hukum, ini ilegal, ya, ini ilegal dan itu harus dihentikan. Tetapi pasca penghentian ilegal itu, Kang Deddy ramai di demo di sosial media, bahkan ada yang mengaku 18 hari tidak makan karena tambangnya ditutup. Mereka mengatasnamakan perwakilan dari supir-supir truk, ya, perwakilan dari supir-supir truk yang tidak bisa mencari pasir di sana, mengangkut pasir dan hilang mata pencahariannya, maka melakukan demonstrasi dan meminta tambang itu dibuka kembali. Ini aneh kan, ya? Aneh kan, ada seorang gubernur yang akan menegakkan hukum, memberantas tindakan ilegal, malah tidak didukung oleh warganya. Justru sebaliknya, mereka malah mendukung kepada praktik yang ilegal. Ini kan aneh. Marilah kita berpikir cerdas, warga Jawa Barat. Kita harus dukung seorang pemimpin yang betul-betul cinta terhadap alam dan cinta terhadap warganya. Saya menyaksikan video waktu Kang Deddy sidak di Subang itu. Beliau menyuruh seluruh supir itu pulang kembali dan di sidaknya itu menghasilkan suatu jawaban bagi Kang Deddy bahwa ini adalah tambang ilegal. Tetapi Kang Deddy itu sangat manusiawi sekali. Supir truk itu dipanggil semuanya dan diberi ongkos 500.000 sebagai kompensasi. Gak ada pemimpin seperti itu. Kalau pemimpin yang lain, mereka kalau suruh pulang ya pulang. Tapi oleh Kang Deddy dikasih ongkos 500.000 per supir truk. Ini kan luar biasa, ya. Bahkan ada yang mengatakan Kang Deddy ini sporadis dalam menutup. Tidak sporadis, yang sporadis itu justru yang melakukan ilegal, ya, yang melakukan ilegal. Nah, kalau kita lah mengatasnamakan masyarakat, apalagi ormas, ya, ormas masyarakat, seharusnya kita harus berpikir positif. Ini loh, ada di tindakan ilegal, maka seharusnya ormas yang menjadi garda terdepan menasihati mereka, ya, garda terdepan untuk membicarakan dengan gubernur dan melaporkan kepada pemerintah setempat, ini ada tindakan ilegal yang harus ditindak. Saya nggak tahu ya latar belakangnya. Dan ormas itu bagus. Tujuan ormas itu mengatasnamakan supir-supir truk. Warga-warga di sana yang kehilangan mata pencaharian, ayolah duduk bareng bersama gubernur, datang kepada gubernur, ya, ajak perwakilan mereka, ya, minta solusi kepada Pak Gubernur. Bagaimana ini solusinya? Menjadi pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin ternyata setelah terjadi demo, justru saya melihat warga Subang dengan biaya sendiri, mereka memasang spanduk-spanduk yang besar, baliho besar, bahwa mereka sebenarnya warga Subang mendukung apa yang dilakukan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, saya salut dan saya bangga kepada Bapak Gubernur sekarang ini, baru saja dilantik. Dia benar-benar ingin menegakkan hukum, baik kepada warganya, apalagi kepada warga yang di luar Jawa Barat. Kita sebagai warga dan sebagai masyarakat tentu harus mensupport, mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, selama pemimpin kita ini mau menegakkan hukum, ya. Tindakan ilegal ini loh merupakan bagian pidana. Kang Deddy itu sudah baik loh terhadap pengusaha-pengusaha tambang, tidak diperkarakan secara hukum, ya. Saya justru berharapnya Kang Deddy itu jangan dulu melakukan sidak sebelum beliau dilantik. Seharusnya nanti melakukan sidaknya sesudah dia dilantik, karena dia punya legalitas yang kuat untuk menutup itu. Dia sidak ke lapangan dan menyatakan bahwa itu tindakan ilegal, sita seluruh aset yang ada di sana,
ya, termasuk truk-truk yang nongkrong di sana, alat berat yang di sana, sita. Hitung kerugian negara itu berapa, bebankan kepada pengusaha. Seharusnya kan begitu, tapi Kang Deddy enggak. Kang Deddy tidak melakukan itu. Kang Deddy memberikan peringatan dulu, stop dulu. Tambang itu karena ilegal. Ini kan pemimpin yang baik dan bijaksana, ya, yang tidak mau mengangkat hal ini ke ranah hukum, ya, dan diperkarakan pengusaha-pengusaha lokal itu. Kang Deddy juga manusiawi dan bisa memanusiakan. Tapi dari satu sisi dia juga seorang gubernur yang bertanggung jawab penuh terhadap alam, pengaturan alam ini. Kang Deddy nggak mau alam ini dirusak, tidak mau. Makanya beliau memperingati, ya, memperingatkan. Dan orang yang diperingatkan itu seharusnya berterima kasih kepada Pak Gubernur. Harusnya berterima kasih telah diingatkan oleh gubernur kita yang baik. Malah memprovokasi umat, memprovokasi warga untuk berdemonstrasi. Ini kan keliru jadinya. Ya, kalau kita analogikan, asumsikan kepada hal yang lain, saya misalkan dari Sumedang, di Sumedang itu ada operasi. Nah, ketika di Tanjung Sari saya melihat ada orang yang tidak pakai helm, kemudian saya berhentikan. Pak, mau kemana? Tidak pakai helm. Saya mau ke Sumedang. Jangan, balik lagi Pak, ada operasi. Balik lagi, bawa helmnya Pak, siapkan SIM dan STNK-nya karena di sana ada operasi. Ternyata ngeyel juga. Nggak mau, saya nggak takut dengan operasi. Terus masuk saja dia langsung ke Sumedang tanpa di helm, ya. Kemudian tidak bawa SIM dan surat-surat. Akhirnya ditilang, nangis kan sudah ditilang. Kang Deddy itu seperti itu, mengingatkan dulu sebelum diperkarakan. Urus dulu surat-surat, urus dulu legalitasnya, ya, urus dulu legalitasnya. Inilah yang saya sangat hormat kepada Pak Gubernur, sangat hormat kepada Kang Deddy Mulyadi yang begitu tegas dan begitu berani. Dan kita sebagai warga Jawa Barat harus support penuh kalau ada seorang pemimpin yang ingin menegakkan hukum kepada siapapun, baik kepada warganya, apalagi kepada yang bukan warga Jawa Barat. Tentu Bapak Aing akan lebih tegas lagi. Dan buktinya sekarang Kang Deddy dengan sendirinya mendatangi beberapa supir truk yang mogok dan bisa diklarifikasi, termasuk, ya, orang yang 18 hari belum makan, ya, karena efek dari tambang yang ditutup. Sudah didatangi oleh beliau dan sudah diklarifikasi, aja clear semua kan. Itulah pemimpin kita. Support, ya. Walaupun apapun kalian pilihannya di tahun kemarin dalam Pilgub kemarin, kita dewasa. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kita sebagai warga Jawa Barat harus cerdas, jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan Jawa Barat ini tidak kondusif. Salam hormat dari saya, salam toleransi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.